Shalom saudara yang kasih Tuhan. Manusia bisa memanipulasi kata-kata mereka demi keuntungan pribadi. Tetapi janji Allah tidak pernah menipu, karena ketetapannya selalu sempurna dan dapat diandalkan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, hari ini kita hidup di dunia yang berhadapan dengan sebuah penyakit, yaitu krisis kepercayaan. Berapa banyak dari kita yang pernah mendengar janji yang manis, tetapi pada akhirnya tidak pernah ditepati? Janji itu mungkin pernah datang dari tokoh-tokoh di pemerintahan, rekan kerja, atau bahkan orang-orang terdekat kita, saudara. Begitupun dengan berita. Dengan adanya media sosial dan konstelasi informasi, kita seringkali bergumul untuk melihat mana berita yang bisa dipercaya. Akibatnya, kita sulit untuk mempercayai sesuatu, saudara. Terkadang di dalam dinamika relasi, saking seringnya kita dikecewakan, kita bisa membangun tembok di hati kita dan berkata, saya nggak mau percaya kepada siapapun. Saudara, kalau kita bergumul dengan krisis kepercayaan, Tuhan pasti akan memulihkan kita. Tapi di balik krisis ini, kita bisa lega karena kita memiliki satu pribadi yang dapat dipercaya, yaitu Allah. Dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, janjinya tetap dan bisa dipercaya. Inilah keyakinan yang juga dimiliki oleh Daud di dalam Mazmur pasal yang ke-12. Saat dia berhadapan dengan keadaan yang sulit, dia memilih untuk tetap percaya kepada janji dan ketetapan Allah. Saudara, saat ini mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-12 ayat 1 sampai yang ke-9. Saya akan membacakannya dalam versi terjemahan baru yang kedua. Untuk memimpin biduan, menurut lagu yang ke-8, Mazmur Daud. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Orang-orang berkata dusta seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah pembual. Mereka berkata, dengan lidah kami menang. Bibir kami bisa berucap apa saja. Siapakah Tuhan atas kami? Karena penindasan terhadap orang lemah, karena keluhan orang miskin, sekarang juga aku bangkit. Firman Tuhan, aku akan memberi keselamatan kepada orang yang mendambakannya. Janji Tuhan itu janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan dari tanah. Engkau, Tuhan, akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa dari gerombolan ini. Orang fasik berjalan kemana-mana. Kebejatan di antara anak manusia makin hebat. Saudara, dalam nyanyian ini, Daud sedang mengeluh dan memohon kepada Tuhan. Keluhan utama Daud di sini berkaitan dengan kebohongan dan ucapan manis yang menipu yang digunakan para musuh untuk memfitnah orang-orang lemah. Ini parah sekali, saudara. Menipu saja sudah sangat merugikan, apalagi menipu orang-orang yang lemah. Orang lemah yang pada dasarnya sudah berjuang dengan kerasnya hidup, malah harus mengalami nasib yang malang karena penipu ini. Nah, saudara, saking seriusnya masalah ini, Daud mengungkapkan perasaannya di ayat 2 dengan berkata seperti ini. Orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Kali ini Daud berhadapan bukan dengan masalah fisik atau teror secara militer, tetapi justru masalah moral yang begitu mengerikan dan keji. Saudara, di ayat 3-5, Daud menceritakan kejahatan yang orang-orang ini dilakukan. Dikatakan bahwa mereka berdusta dan berkata-kata dengan bibir yang manis. Dalam bahasa aslinya, bibir yang manis juga bisa dipahami sebagai bibir yang licin, saudara. Ini merujuk kepada mereka yang berkata-kata bukan untuk menyatakan kebenaran, tapi menyampaikan agenda tersembunyi yang tentu saja menguntungkan mereka. Mereka mungkin pandai berbicara dan menjanjikan sesuatu, tetapi itu tidak berasal dari kejujuran, melainkan niat jahat yang dibungkus dengan begitu rapi, saudara. Jadi saudara bisa bayangkan betapa jahatnya mereka ini. Masalahnya, mereka bukan hanya berbohong, saudara, tetapi mereka berkata bahwa mereka itu menang.
Mereka merasa berkuasa dengan bibir mereka dan bahkan berpikir bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menjadi tuan di hidup mereka. Bagi orang-orang ini, saudara, mereka lebih besar daripada Tuhan. Saudara, setelah berbicara tentang orang-orang yang jahat, Daud memberikan perbandingan yang sangat kontras dengan Tuhan. Kalau di ayat 3-5 orang jahat menipu orang yang lemah, Tuhan di ayat 6 justru dikatakan berpihak kepada mereka yang lemah dan miskin. Kalau di ayat 3-5 dikatakan bahwa mulut orang-orang yang jahat ini tidak bisa dipercaya, di ayat yang ke-7 firman Tuhan justru berkata bahwa janji Tuhan itu janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan dari tanah. Sama seperti perak yang dipanaskan dan disaring berkali-kali di dalam tungku yang memisahkan logam berharga dari kotoran, firman Tuhan digambarkan sebagai sesuatu yang telah melalui proses pemurnian sebanyak 7 kali, saudara. 7 kali di sini juga bukan asal. 7 melambangkan kesempurnaan. Artinya, perkataan Tuhan sama sekali tidak bercacat, bebas dari manipulasi atau kebohongan. Bukan hanya itu, saudara, di ayat yang ke-8, pemazmur juga meyakini bahwa Tuhan akan menepati janjinya dan senantiasa menjaga kehidupan orang-orang percaya. Sebagai orang yang sudah melalui banyak hal bersama dengan Tuhan, Daud pasti sangat tahu karakter Allah yang setia dan dapat diandalkan. Saudara, kita bisa hidup di dunia yang penuh dengan kebohongan, manipulasi, atau tipu daya. Tapi kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang ketetapannya dapat kita pegang. Tuhan tidak pernah berbohong saat Dia berkata bahwa Dia akan memelihara, menjaga, merawat, dan memimpin hidup kita. Tuhan juga tidak pernah membual saat Dia berkata bahwa Dia bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Salah satu bukti terbesar bahwa Allah menepati janjinya adalah ketika Ia mengutus anaknya Yesus Kristus untuk menjadi korban pendamaian bagi setiap kita. Di atas kayu salib, janjinya untuk menyelamatkan umatnya digenapi. Meski demikian, saudara, di akhir dari Mazmur 12, Daud di ayat 9 mengingatkan bahwa dunia tidak langsung bebas dari kepalsuan. Orang jahat masih ada, saudara. Di tengah dunia yang penuh dengan kebohongan, kita dipanggil untuk menjadikan firman Tuhan yang murni sebagai satu-satunya jangkar di hidup kita. Maka dari itu, saudara, sebagai anak-anaknya, mari belajar percaya kepadanya. Karena kita tahu bahwa Dia adalah Bapa yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau yang tahu bagaimana kehidupan kami ini ya Tuhan. Kami mungkin berhadapan dengan orang-orang yang tidak bisa dipercaya, yang mungkin bertemu dengan berita-berita yang kami sulit untuk bisa verifikasi kebenarannya ya Tuhan. Ya Tuhan, tapi tolong kami untuk boleh tetap percaya dan sadar bahwa di balik semuanya ini, kami memiliki Tuhan yang dapat dipercaya. Kami memiliki Tuhan yang dapat diandalkan. Kami memiliki Tuhan yang janjinya dapat dipegang dengan teguh ya Tuhan. Ya Tuhan, biarlah firman Tuhan yang memimpin hidup kami, biarlah firman Tuhan yang memegang hidup kami ya Tuhan. Sehingga setiap hari, firman Tuhan itu boleh menjadi pedoman yang menjaga kami di dalam jalan kehidupan yang harus kami jalani dan lewati ya Tuhan. Ya Tuhan, kami sungguh-sungguh mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan yang terus memimpin, Tuhan yang terus memegang setiap kami ya Tuhan. Ya Tuhan, tolong kami untuk menjadikan firman Tuhan sebagai prioritas di hidup kami, dan biarlah kami boleh terus memiliki kegemaran dan sukacita untuk merenungkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.